Halo, selamat siang pemirsa Dunia Sehat di Rumah. Apa kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan juga baik pastinya ya. Senang sekali selama 60 menit ke depan saya Melisa Ganesari bisa kembali menemani Anda dalam program Dunia Sehat. Ya pemirsa Dunia Sehat, apakah Anda salah seorang yang jarang mengkonsumsi serat lalu sering mengalami kesulitan saat buang air, lalu ketika mengejarnya itu menjadi terlalu kuat? Waduh, mesti hati-hati tuh pemirsa ya. Kalau tadi yang saya sebutkan tadi terjadi pada Anda, ini harus hati-hati karena bisa jadi yang tadi disebutkan itu menjadi pemicu dari wasir atau ambeien. Nah, wasir atau ambeien ini adalah pelebaran dan peradangan pembuluh darah vena yang terletak di sekitar anus. Dan jika tidak diobati dengan cepat dan tepat, wasir ini bisa berujung pada anemia atau strangulasi hemoroid. Aduh, susah ya, yaitu suplai darah ke wasir internalnya ini terputus. Waduh, serem tuh ya pemirsa ya. Nah, di topik Dunia Sehat kali ini kita akan bahas nih ya mengenai penyakit wasir atau ambeien ini. Kira-kira apa saja nih penyebabnya, lalu bagaimana ya cara penanganannya kalau memang kita sudah terkena wasir atau ambeien ini. Bagi Anda yang ingin tanya langsung pada dokter juga bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau bisa mention di Twitter kami di @ai_tv. Jangan lupa disertakan hashtagnya tagar dunia sehat. Sebelum kita kenalan dan ngobrol dengan dokter, kita simak dulu ada sekilas informasi berikut ini. Pemirsa Dunia Sehat, hemoroid atau yang lebih dikenal dengan wasir merupakan pelebaran pembuluh darah balik di daerah anus. Secara anatomi, wasir bukanlah suatu penyakit, namun adanya perubahan pada bantalan pembuluh darah di anus. Dalam beberapa kasus, wasir atau ambeien disebabkan oleh kesalahan dalam melakukan gerakan olahraga tertentu ataupun mengejan terlalu keras saat buang air besar, serta faktor kehamilan. Wasir sendiri merupakan penyakit yang rawan menyerang kaum wanita dibanding dengan pria. Karena wanita lebih sering mengalami pelebaran pembuluh balik atau pembuluh vena, misalnya pada saat haid atau hamil. Biasanya pada penderita penyakit wasir akan mengalami rasa tidak nyaman saat sedang duduk dan saat sedang buang air besar. Hal ini dikarenakan munculnya rasa sakit jika anus mendapat tekanan. Meskipun ringan, wasir tetaplah harus diwaspadai, karena bila tidak diatasi dan terus memburuk, tentunya tak hanya mengganggu kenyamanan, namun akan memunculkan penyakit yang lainnya. Ya tadi sudah lihat ya sekilas sedikit informasi mengenai penyakit wasir ini, dan saya juga mau mengundang Anda, bagi Anda yang ingin tanya langsung pada dokter, ingin konsultasi, tanya-tanya seputar penyakit wasir ini, Anda bisa menelpon kami di 021 290 32644 atau ditunggu mentionnya di Twitter kami di @ai_tv. Jangan lupa disertakan hashtagnya tagar dunia sehat. Kita kenalan dengan dokternya ya. Hari ini ada Dr. Ronald Nurjas, SPB Finach, spesialis bedah dari Rumah Sakit Medika BSD. Halo, selamat siang dokter. Selamat siang. Apa kabarnya dok? Kabar baik. Kabar baik ya dok ya. Baik, kita mau bicara mengenai penyakit wasir nih dokter ya. Aduh, penyakitnya kadang-kadang orang suka malu ya kalau punya wasir ya dok ya. Wasir ini penyakit apa sih sebenarnya dokter, boleh dijelasin? Sebenarnya definisinya adalah pelebaran pada pembuluh darah yang letaknya ada di daerah sekitar anus. Sebenarnya pembuluh darahnya itu pembuluh darah balik, cuman karena letaknya di ujung, jadi menyebabkan gangguannya kalau udah ada pembengkakan itu biasanya gangguan orang itu kalau udah mulai datang ke rumah sakit itu malu. Malu. Ya. Oke, biasanya ini memang kalau setiap tubuh kita tuh ada pembuluh darahnya yang dari jantung ke organ, dari organ ke jantung gitu ya dok ya. Kalau yang pembuluh darah vena itu yang dari organ Dari organ menuju jantung. balik ke jantung. Berarti kalau yang wasir ini yang venanya tadi ya, yang dari Vena organ. itu darah balik. Darah baliknya itu yang terganggu pelebaran berarti ya. Nah ini kan fungsi dari pembuluh darah balik ini sebenarnya apa sih dokter? Kalau jantung kan macu darah ke organ, nganterin oksigen gitu ya dok ya. Kalau pas baliknya itu dia ngapain sih dokter? Berarti dia membawa hasil pembakaran atau generasi dari sistem pembakaran itu dibawa kembali itu supaya bisa dicuci lagi di jantung. Oh, oke. Kalau yang khusus di anus ini dia fungsinya apa nih berarti? Sama Ya. kan masuknya organ. Jadi yang dibawa dari jantung dibawa ke arah, jadi karena letaknya di tepi, setelah ada pembakaran dia bawa kembali lagi Ke jantung. Nah ini pembuluh darahnya yang ada pelebaran itu ya dok ya. Penyebabnya biasanya apa sih dok ini kemudian pembuluh darah yang balik ini bisa terjadi pelebaran? Kalau pelebaran berarti kan dia adanya, pertama tadi selalu adanya trauma. Trauma itu penyebabnya biasanya dari buang air besar yang keras, berarti dia kurang serat untuk makanan sehari-hari. Jadi kalau kita ngomong makanan yang keras itu
harusnya kita udah khawatir kalau buang air besar keras itu akan melukai. Kalau misalnya udah terjadi perlukaan, itu nanti terjadi jaringan ikat, itu akan menebal. Ketika dia sudah menebal, dia menjadi volumenya lebih berat. Lama-lama dia akan turun sampai keluar. Sampai keluar. Ya. Oke, jadi memang anusnya itu kan kita butuhkan kalau memang kita lagi buang air besar ya dok ya. Kalau memang dia Iya, keras. karena dia harusnya dia licin. Oh, dia licin. Jadi kalau buang airnya keras, susah begitu ya, nanti dia jadi trauma. Nanti dia bisa luka. merubah konsistensi yang malah menyebabkan pendarahan, itu yang paling ditakutkan. Bisa sampai berdarah, makanya dibilangnya anus berdarah gitu kalau wasir ya dok ya, ambeien. Nah ini kan memang kalau orang mengejan keras itu karena buang air kotorannya keras. Itu kenapa sih dokter kotoran bisa keras itu? Jadi fungsi dari kita bagi adalah saluran cerna atas dan saluran cerna bawah. Karena saluran cerna bawah itu fungsinya kalau kita bahasa awam itu anggap septic tank. Jadi kalau kita hasil pembuangan itu tidak lancar, istilahnya keras, padat, itu dia akan memadat di ujung. Itu kalau misalnya nanti semuanya dari awal udah padat, ke usaha untuk mengeluarkannya kan jadi keras. Jadi kalau misalnya dia memaksa, nanti bisa terjadi trauma. Itu yang kita takutkan, terjadi luka. Berarti kalau kita tidak rutin buang air besarnya bisa jadi keras juga ya dok ya? Rutin boleh, tapi ya jangan sampai kita dikuasai sama buang air besar tersebut. Jadi harus diatur. Oke, yang baiknya kita buang air besar berapa kali sih dok sehari? Sebenarnya depends ya, kalau kita mau makan, kita kan makan kan 3 kali sehari. Jadi 12 jam itu adalah waktu yang paling ideal untuk pencernaan. Jadi kan makanan dicerna kemudian disimpan itu 12 jam. Jadi idealnya sih biasanya sekali sehari. 1 kali sehari, yang baik pagi hari ya dok tapi ya? kan kita kadang-kadang makan lagi. Nanti bisa aja 2 kali sehari, tapi itu bukan suatu patokan sih. Berarti kalau 1 hari lebih dari 1 kali itu nggak kenapa-kenapa ya masalah. dok? Tapi baiknya setiap hari harus buang air besar. Jadi nggak ada sampah yang numpuk ya. Kalau kita buang sampah di rumah aja, bau Jadi kan harus ada ya kalau di rumah. kalau misalnya kurang sehari, 2 hari sekali baru buang air besar, itu suatu pertanyaan. Berarti yang bisa menyebabkan itu apa dok? Kurang serat ya? Kurang serat. Makanya Kurang minum gitu juga ada hubungannya nggak sih dok? Oke lah, kurang minum itu kan berarti dia harus imbang. Jadi yang namanya kurang minum, dehidrasi ya nggak boleh. Emang harus cukup Supaya tadi buang air besarnya lancar dan tidak keras itu, dan bisa rutin ya dok ya? ya. Oke, kalau misalnya kita memang makannya kurang, kita jadi nggak buang air besar nggak sih dok? Bisa juga ya, kalau yang lagi diet. Karena gitu, mekanisme makannya buang air kurang. besar itu kalau ampulla vateri itu yang letaknya di ujung itu kalau dia penuh, jadi kalau misalnya dia penuh, dia akan ada perasaan Tekanan ingin gitu ya? buang air besar. Oh, Ini kalau dia misalnya nggak isi-isi, ya nggak akan buang air besar. berarti munculnya itu karena kalau memang sudah penuh. Jadi kalau memang belum penuh, dia nggak kepengen akan kita buang buang air besar. Iya. Oh, kita tungguin juga. Nggak Ya, bisa. jadi jangan. Nah itu juga kebiasaan jelek, diwajibkan jadinya maksa. Oh, sedangkan maksa kita nggak itu makan. bisa jadi luka juga tadi Iya. harusnya akhirnya ya. Oke, nanti kita bicara lagi mengenai penyakit wasir nih ya, hubungannya dengan buang air besar nih dok ya. Baik, bagi Anda juga pemirsa yang sudah punya pertanyaan nih seputar penyakit wasir atau ambeien ini, Anda sekali lagi bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau bisa juga mention di Twitter kami di @daai_tv. Jangan lupa disertakan tagar Dunia Sehat. Kita harus jeda sebentar, jangan kemana-mana. Dunia Sehat segera kembali. Anda kembali lagi di Dunia Sehat pemirsa. Hari ini kita sedang membahas mengenai penyakit wasir atau ambeien. Ini merupakan pelebaran pembuluh darah vena ya di anus kita yang seringkali ini bisa menyebabkan kalau kita buang air besar berdarah, katanya. Wih, serem ya. Bagi Anda yang punya pertanyaan kepada dokter seputar penyakit ini, Anda sekali lagi bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau bisa mention di Twitter kami di @daai_tv. Jangan lupa disertakan hashtagnya tagar Dunia Sehat. Kita lanjut lagi ngobrol dengan Dr. Ronald Nurjas, SPB Svinaj, spesialis bedah dari Rumah Sakit Medika BSD. Nah dokter, ini kalau wasir ini ada jenis-jenisnya nggak dok? Ada berapa macam sih dok jenis wasir ini? Wasir bahasa awamnya, kalau bahasa kedokterannya tuh disebut dengan hemoroid. Hemoroid itu terbagi 2, ada yang eksternal dan internal. Bedanya apa tuh dokter, yang eksternal sama internal? Kalau dari nama itu berarti kita bisa pahami ada di luar dan di dalam. Kalau misalnya kita ada keluhan di luar, berarti dia letaknya secara anatomi ada di plexus vena yang di inferior, berarti di bawah. Yang bisa kelihatan gitu ya? Yang dok, di ya? atas, berarti itu yang di dalam.
Yang di dalam lagi. Bentuknya kalau anatominya anus kita tuh seperti apa sih dok? Boleh bantu dijelaskan nggak supaya lebih paham ya oke. eksternal internal? Jadi kalau kita ngomong pembuluh darah itu tadi yang saya jelaskan, ada yang di dalam, ada yang di bawah, ada yang di dalam, ada yang di luar. Artinya yang di luar itu yang di inferior, dia di luar. Kita bisa lihat tuh ya. Itu tidak terlalu memerlukan keluhan, tapi yang menghasilkan keluhan itu yang di dalam. Kalau yang internal berarti justru Karena dia lebih meliputi menghasilkan. anus. Oh, sampai di dalam. Dia persis di dalam linea endoteta. Jadi batasnya kulit. Jadi di dalam. Jadi yang internal ini lebih berbahaya juga ya dok ya? Dia yang menimbulkan keluhan. Dia Bisa yang menimbulkan berbahaya keluhan. Oke. kalau udah masuk stadium grade 4. Grade 4. Oh, ada stadiumnya juga nih ya, asma wasir sama anus ini ya, kayak penyakit kanker aja. Ini kalau orang biasanya kena, banyak kan kena yang internal, eksternal, atau bisa dua-duanya kena sih dok? Biasanya paling banyak itu yang internal. Paling banyak yang internal, karena memang tadi yang sampai menimbulkan keluhan itu ya. Karena yang dia yang menyebabkan keluhan buang air besar berdarah sampai dia terjadi benjolan seperti bunga kol yang keluar ini. Oh, itu kalau yang dari internal ya. Ya. Oke. Nah ini faktor pemicunya ada nggak sih dok? Kalau tadi kan karena kita mengejan terlalu keras misalnya, tapi kalau misalnya dari faktor genetik atau memang dari anatomi ususnya anusnya sendiri ada faktor pemicunya apa nih? Kalau genetik kayaknya nggak ada ya. Kebanyakan dia dari gaya hidup. Misalnya yang makan kurang serat, kemudian dia ada kita bisa juga dari pekerjaan, pekerjaan yang banyak duduk. Yang banyak duduk Ya. justru bisa kena wasir. Kenapa tuh dokter? Karena dia secara anatomi dia mungkin pernah riwayat ada pembengkakan, kemudian dia kan seringnya duduk tuh, sehingga titik berat paling tinggi itu adanya di anus. Karena duduk itu ya posisinya. Aja. Duduk stagnan duduk lama-lama ntar pembesaran itu dia akan makin lama makin turun. Oh, oke. Itu supir, maaf ya saya sebut profesi kayak Boleh. teller bank gitu, kayak gitu-gitulah pokoknya yang sering duduk, sekretaris. Ya memang dia di balik meja atau nggak Iya. di balik kemudi ya. Iya. Harus duduk terus sepanjang kerjanya. Kalau pola makan dan minum berarti pengaruh juga ya dok ya tadi ya seperti yang Ya dokter kan bilang. makanannya yang harus tinggi serat lebih baik, imbang lah minimal, banyak air. Banyak airnya, banyak seratnya. Karena tadi kalau misalnya kita walaupun belum penuh perutnya, tapi kalau kita makannya tinggi serat, dia jadi lebih mudah keluar Lebih, ya dok. iya, ya? lebih. Jadi karena dia lebih lancar. lebih licin keluarnya licin. begitu. Walaupun makanannya mungkin tidak terlalu banyak pada akhirnya ya dok ya. Ini kalau wasir ini ada gejalanya nggak sih dokter? Sebenarnya gejalanya kebanyakan tidak terasa ya. Karena dia adanya di dalam. Untuk hemorrhoid internal grade 1 itu tidak ada keluhan. Tidak ada keluar. Tidak ada keluhan. Karena dia mulai membengkak. Tapi kalau udah masuk ke grade 2 itu ada yang spontan keluar masuk. Oh, bisa keluar. Karena dia udah besar dia bisa keluar. Kalau misalnya dalam keadaan buangan besar dia keluar tuh. Nanti dia masuk lagi. Tapi itu nggak sakit dok? Kalau udah makin lama makin besar tercekik itu nyeri. Baru terasa nyeri. Itu yang stadium 2 tuh ya. Strangulata yang tadi dibilang. Kalau yang berikutnya lagi, yang bisa menimbulkan gejala lagi apa tuh dokter? Yang keempat. Yang pertama kan kedua, yang ketiga itu yang dia ketiga. setelah dia keluar dia nggak bisa dibalikin lagi tuh. Tidak bisa tadi dilakukan masih- reposisi. Pertama masih belum ada keluhan, kedua masih keluar masih bisa Keluar masuk. spontan, yang kemudian dia keluar menetap. Bahkan dia dari awal buang air besar pun dia udah di luar. Oh, Itu yang stadium akhir. Itu yang stadium akhir. Jadi dia Jadi kalau ada pasien datang ke rumah sakit dalam keadaan ngegang-ngegang itu kita bisa kasih tebakan aja, udah keluar ya. Oh, berarti itu jadi kesulitan juga ketika berjalan ya, Dok ya? Iya, ada gangguan. Memang sakit. Itu sakitnya yang dirasakan seperti apa sih, Dok? Apakah memang ketika dia buang air besar aja sakit, apa tadi begitu dia duduk Udah jalan? sakit. Sudah sakit. Udah sakit. Ngapa-ngapain Secara yang klinis bisa? dia jalan aja udah sakit. Ya, sakitnya kayak apa tuh, Dok? Apa ngilu, nyeri atau Nyeri. Nyeri Nyeri. ya, sakit memang di bagian situnya memang. Iya. Jadi sakit jalan aja sulit ya, Dok ya. Ini katanya perempuan lebih rentan terkena wasir ya, Dok ya? Kalau saya nggak setuju, Oh, nggak setuju. Kenapa tuh, dokter? karena pasiennya saya juga nggak harus perempuan, laki-laki juga ada. Tapi lebih rentan perempuan, apa enggak juga? Nggak, sama aja. Sama aja ya. Tapi kalau ada yang bilang perempuan lebih rentan tuh kenapa sih, Dok? Apa karena hamil juga bisa menyebabkan wasir? Kalau ya, kita Dok, ya? ngomong penyebabnya hamil, emang hanya perempuan yang mengalami kan. Karena dia ada, dia pertama kan dia ada penekanan dari janin bayi, yang menyebabkan penekanan ke bawah, terus dia mulai membesar, membengkak kan. Jadi dia menekan. Ditambah pada saat melahirkan, kalau pada saat dia mengedan itu lebih jadi. Karena mengejan juga Biasanya yang lebih terjadi kuat pada itu ibu ya. setelah lahiran tuh
banyak Jadi, konsul. Kejadian wasirnya ini setelah melahirkannya ya dok ya? Iya, Ada nggak yang lagi pas hamilnya karena beratnya? Ada juga ya? Berarti itu dia dari awalnya udah sakit. Memang udah sakit. Nah dokter ini kan kalau wanita hamil karena berat badannya banyak tadi menekan ke bawah. Kalau yang kegendutan bisa wasir juga Masuk berarti? obesitas. Obesitas karena Iya, dia banyak juga yang Iya, karena dia menekan. bawah Kan? ya. Pokoknya Tekanan intinya tinggi menekan. intraabdomen itu dia akan membuat penekanan. Makanya tadi bisa keluar Iya. sampai nggak balik lagi masuk ke dalam Iya. itu. Sampai jalan aja sulit tadi ya. Baik, nanti kita bicara lagi ya dok ya. Berarti bagaimana nih cara penanganannya kalau udah tadi keluar nggak bisa masuk lagi ya dok ya. Nanti kita ngobrol lagi dengan dokter. Dan bagi Anda juga pemirsa yang ingin tanya langsung kepada dokter, sekali lagi saya undang Anda bisa menghubungi kami di 021-290-32644 atau kalau telepon sulit masuknya bisa langsung mention di Twitter kami di @daai_tv. Jangan lupa disertakan hashtagnya tagar dunia sehat. Sebelum jeda saya punya info sehat, manfaat buah pepaya bagi kesehatan. Ini dia. Pemirsa Dunia Sehat, pepaya memang dipercaya sebagai buah yang dapat melancarkan pencernaan karena memiliki kandungan serat yang cukup tinggi. Tak hanya itu, pepaya juga mengandung banyak vitamin dan mineral yang tentunya baik untuk tubuh. Berikut manfaat pepaya untuk kesehatan tubuh. Menyehatkan pencernaan. Kandungan papin dalam pepaya mampu mengurangi masalah yang timbul pada sistem pencernaan tubuh. Kandungan seratnya juga cukup tinggi sehingga dapat meminimalisir terjadinya sembelit. Papin juga mampu menjadikan kulit tampak cerah dan bercahaya. Mencegah kanker. Selain baik untuk pencernaan, pepaya juga mampu mencegah kanker usus besar. Hal ini dikarenakan pepaya memiliki kandungan serat yang mengandung zat likopen yang dapat mencegah kanker yang terjadi di usus. Meningkatkan sistem imun. Jus pepaya mengandung berbagai vitamin, termasuk vitamin A dan C yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Dengan mengkonsumsi jus pepaya, dapat mencegah penyakit flu, demam, ataupun hidung tersumbat. Mengurangi sakit osteoporosis. Selain mengandung banyak vitamin, kandungan nutrisinya pun cukup tinggi, seperti enzim inflamasi yang dapat meminimalisir perasaan sakit bagi orang-orang yang menderita osteoporosis dan juga artritis. Mengatasi jerawat. Dengan memiliki pencernaan yang bagus, maka masalah-masalah kesehatan bisa dihindari. Racun yang tidak dikeluarkan dengan baik melalui pencernaan bisa menumpuk dan dapat membuat kulit menjadi kusam serta berjerawat. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Dunia Sehat. Hari ini kita masih membahas mengenai penyakit wasir atau ambeien. Biasanya kalau yang sudah kena penyakit ini malu-malu ya kalau emang kena penyakitnya ya. Katanya dokter ini kalau jalan ke rumah sakit aja, padahal udah ketahuan sama dokternya kalau ini penyakit wasir atau ambeien. Bagi Anda yang punya pertanyaan mengenai seputar penyakit ini, bisa langsung menghubungi kami di 021-290-32644 atau bisa mention di Twitter kami di @daai_tv. Jangan lupa disertakan hashtagnya tagar dunia sehat. Kita lanjut lagi ngobrol dengan Dr. Ronald Nurjas, SPB Vinaj, spesialis bedah dari Rumah Sakit Medika BSD. Nah dokter, tadi kan gejalanya ini ada 4 stadium ya, kalau yang awal masih belum menimbulkan keluhan, kemudian udah mulai keluar, masih bisa masuk, ini keluar kemudian nggak bisa masuk lagi. Ini kalau yang sampai berdarah itu di stadium yang keberapa tuh dokter? Sebenarnya bisa timbul di stage 1 udah bisa keluar, tapi biasanya kita hanya berikan obat untuk 1-2 kita. Kalau dia udah masuk ke grade 3-4 itu udah indikasi mutlak untuk operasi. Dia tuh kenapa sih dokter bisa berdarah ketika buang air besarnya itu? Nah, sebenarnya mekanismenya boleh saya gambarnya. Jadi ketika ada pembengkakan, misalnya dia ada satu lumen gitu, ada pembengkakan. Ketika buang air besar itu lewat, dia akan melukai vena hemoroid yang membengkak itu. Yang bengkak itu. Nah, setelah lewat, dia kan tidak akan langsung berdarah kan. Setelah lewat buang air besarnya baru dia akan menetes. Robekan dari vena hemoroida. Jadi berdarahnya itu bukan ketika dia buang air besarnya ya dok ya? Setelah buang air besar itu tuntas, dia akan netes-netes. Akan netes-netes. Itu sakit rasanya kayak kita berdarah perih atau nggak ada rasanya sih? Kalau nyeri kayaknya bukan pada saat berdarah nyerinya. Karena dia tidak akan mengeluhkan nyeri. Kecuali dia tercekik misalnya sangat besar, itu akan nyeri. Tapi kalau pendarahan dia tidak akan mengeluhkan rasa nyeri. Oke,
jadi setelah itu baru berdarah. Iya. Tiba-tiba kok kenapa nih ada Iya, darah-darah dia itu? akan kaget, dia akan melaporkan warna darahnya itu warna darah merah segar. Oh, oke, baik. Nanti kita ngobrol lagi nih ya soal pendarahan ini karena kan ada pendarahan lain yang mungkin bukan dari wasir ya dok. Tapi kita Iya. angkat telepon dulu ya. Halo, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Dengan Ibu siapa di mana nih Dengan Bu? Ibu Sularmi, Jakarta Selatan. Ibu Sularni, silakan pertanyaannya ke Dokter Ronald nih. Ya, selamat siang dokter. Ya, selamat siang Bu. Ya, gini dok, saya punya keluhan barusan yang seperti disampaikan dokter, yaitu kalau buang air besar setelahnya itu berdarah dok, tapi nggak berasa nyeri, cuman kadang-kadang tuh berasa pusing, itu aja. Itu yang dinampakkan intern itu wasir gitu. Terus apa solusinya dok? Oke, baik. Makasih. Dokter ada yang mau Mau? ditanyakan dulu nggak untuk Ibu? Keluhan pusingnya sudah lama apa setelah buang air besar? Ya? Ada hubungannya kan, maksudnya sudah lama? Enggak, Pusingnya? belum lama saya iya. itu nih. Kalau pusingnya nggak terjadinya setelah Pusingnya selesai? ini tadinya saya kira kenapa gitu, terus pas kok saya lihat lah kok saya buang air besar begini, tapi saya nggak merasakan sakit di daerah itu dok. Memang gitu tidak loh. merasakan sakit, Apa Bu? barangkali dari itu gitu. Terus saya beli obat di pasaran, itu sembuh. Tapi nanti kalau misalnya kena pedas lagi, begitu lagi dok. Itu gimana Oke, dok? solusinya seperti apa ya Ibu ya? Dokter sudah cukup, kita tutup dulu teleponnya ya. Iya. Baik, terima kasih ya Ibu ya sudah menelpon nih. Baik, kalau dari ceritanya sepertinya memang wasir ya dok ya, karena keluar darahnya tidak nyeri, tapi setelah buang air besar. Setelah buang air besar keluar darah segar. Itu yang internal berarti dok? Internal. Ini bagaimana solusinya nih berarti untuk Ibu Sularni nih? Sebenarnya dari awal udah dijelaskan kan, berarti dia harus mulai mengganti pola makan. Terus juga yang tadi kan pedas-pedas itu harus dihindari karena dia akan panas, akan membengkak, jadi mudah terjadinya pemicu pendarahan. Kalau tadi dihubungkan dengan sakit kepala, itu banyak faktor, bisa dari tensi, bisa dari kalau memang pendarahannya sangat banyak itu bisa menyebabkan sakit kepala juga. Nah, makanya untuk ibu, jadi untuk masyarakat itu harusnya udah mulai mengenali tipe sakit apa gitu. Jadi jangan cuma makan obat di kampung apa di pasar ya. Karena nanti takutnya salah pengobatan. Jadi memang ini harus konsultasikan ke dokter supaya lebih diobati dengan baik pada akhirnya dok betul. ya. Oke, baik. Untuk Ibu Sularni berarti pola gaya hidupnya harus diubah nih. Mungkin masih kurang makan serat ya, makanya masih suka berulang. Dan lebih baik tadi kata dokter dikonsultasikan ke dokter supaya bisa ditangani dengan lebih baik, dengan lebih tepat. Sehingga mungkin tidak terulang lagi ya. Ibu Sularni semoga menjawab ya. Baik dokter, tadi kan sudah diceritakan juga nih sama Ibu Sularni dia bisa pusing juga ya. Ini apa karena dari anemia bisa jadi kurang darah juga dok? Makanya harusnya ibu ini pergi ke dokter. Minimal dia harus tahu dong tanda vitalnya. Memang ada hipertensi kah? Kan bisa juga menyebabkan sakit kepala. Atau gangguan visus dari mata. Kalau misalnya dari pendarahan dia harus cek lab untuk mengetahui kadar Hb. Oke, jadi tahu ya ini kenapa pusingnya Iya, pada akhirnya. Kita balik lagi ke tadi yang soal pendarahan ya dok. Ini kalau pendarahan yang disebabkan oleh penyakit lain ini berbeda ya dengan pendarahan dari wasir ya dok? Kan suka Jadi juga ini berak darah pembahasannya gitu ya. ke pendarahan saluran cerna. Jadi ada dua, saluran cerna itu terbagi dua. Ada yang secara di atas dan di bawah. Nah, walaupun yang di bawah pun tidak mengeluarkan keluhan, itu biasanya ada pendarahan. Pendarahan warnanya, makanya kita harus identifikasi warnanya. Ada yang merah segar, ini mutlak untuk kemungkinan punya hemoroid. Nah, ada juga yang pendarahannya warnanya kehitaman, berarti dia lebih atas. Oke. Itu biasanya Penyebabnya penyakit apa tuh dok? biasanya tumor. Tumor. Oke. Jadi dari warnanya juga bisa Iya. diidentifikasi ya dok ya. Ya, sama gambaran kotorannya seperti apa. Kalau hitam-hitam seperti tai kambing itu udah kemungkinan ada tumor usus besar. Oh, tumor usus besar. Berarti lebih serius lagi dibandingkan Iya, wasir lebih ya, Dok, bahaya ya? lagi sebenarnya. Oke, berarti kalau yang darahnya segar, keluarnya setelah dia buang air besar, ini bisa diidentifikasikan sebagai wasir, tapi Wasir. kalau sudah kehitaman dan bersamaan Iya. ya kalau yang tadi tumor itu Bareng. bersamaan. Oh, kalau bersamaan itu justru harus lebih waspada, mungkin ada betul. penyakit tumor yang lebih atas lagi tadi ya. Baik. Ini volume darahnya yang biasa berdarah itu berapa lama tuh, Dok? Berapa banyak yang keluar? Dia sebenarnya tergantung dari pelebaran venanya. Dia jadi ada terbagi dari jam, kalau kita buat jam itu ada jam 1, jam
jam 1, jam 11, jam 3 dan jam 7. Itu kalau berkembangnya bareng itu pendarahannya akan lebih banyak jelas. Karena banyak yang lukanya iya. gitu ya dok ya. Baik. Sampai ada pasien yang sampai anemia dengan HB4 pun kita pernah terima. Karena penyebabnya dari wasir. Karena dia kronis, jadi berulang dibiarin. Baik. Waduh, jadi bahaya juga itu dok ya, karena iya, sepele sih tapi jadinya vital. Betul, karena tetap aja darah yang keluar dari tubuh Iya. kita pasti bisa merasakan sakit juga akhirnya di tubuh kita pada akhirnya dok ya. Nah berarti kalau tadi makan pedas juga bisa menjadi penyebab ya dok ya? Iya, jadi kan hasilnya panas, panas dia. Selain tadi Jadi dia menjadi swollen, membengkak, yang semakin mudah terkena trauma dia jadi cepat mudah luka. Oke, waduh. Jadi kalau memang sudah ada gejala-gejalanya, selain tadi harus diet tinggi serat, hindari juga makanan pedas ya dok ya. Nanti jadi tambah, kalau kita makan pedas nggak ada wasir aja udah panas ya dok ya. Iya, apalagi yang punya riwayat yang punya riwayat pasti jadi lebih sakit lagi. Baik, nanti kita ngobrol lagi ya dok ya, kita harus jeda kembali. Dan bagi Anda juga yang masih punya pertanyaan, sekali lagi saya ingatkan, masih bisa menghubungi kami di 0212903244 atau bisa mention di Twitter kami di @daai_tv. Jangan lupa disertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Segera telepon ya, jangan sampai ketinggalan, nanti acaranya keburu habis loh ya. Baik, sebelum jeda saya punya info sehat, kebiasaan yang dapat mencegah wasir. Ini dia. Pemirsa Dunia Sehat, wasir menjadi penyakit yang mudah ditemui dalam kehidupan modern. Kebiasaan makan kurang serat dan kurang gerak dituding menjadi beberapa penyebabnya. Berikut beberapa kebiasaan yang dapat mencegah wasir. Rutin berolahraga. Olahraga akan meningkatkan sirkulasi darah, memperbaiki aktivitas di usus dan lambung, hingga meningkatkan ekskresi. Tak hanya itu, dengan berolahraga rutin, wasir pun bisa dicegah. Olahraga teratur juga melatih anus dan ligamen otot. Memilih makanan yang benar. Mulailah banyak mengonsumsi sayuran dan buah-buahan. Hal ini agar pencernaan lancar. Beberapa makanan yang dapat memicu wasir yaitu cabai, bawang putih, bawang merah, dan sawi. Hindari menahan keinginan untuk buang air besar. Sembelit akan merangsang pembentukan ambeien. Usahakan langsung membuang kotoran begitu terasa. Hindari pula buang air besar sembari membaca atau main ponsel, agar tidak terlalu lama jongkok atau duduk. Hindari duduk terlalu lama. Inilah penyebab umum dari munculnya ambeien dalam kehidupan modern. Banyak orang bekerja dengan duduk sampai lupa untuk berdiri dan relaksasi. Duduk membuat otot anus dan dubur selalu dalam keadaan tegang dan kurang lancar sirkulasi darahnya. Hal tersebut berpotensi memicu ambeien. Menjaga kesehatan daerah dubur dan anus. Di tempat ini berkembang banyak bakteri. Jika tidak dijaga kesehatannya dapat menimbulkan peradangan kulit dan dapat memicu ambeien. Bersihkan area ini dengan air dan ganti celana dalam dengan rutin. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Dunia Sehat. Hari ini kita masih membahas mengenai penyakit wasir atau ambeien. Ini merupakan peradangan dari pembuluh darah balik kita ya di sekitar anus. Ini bisa menyebabkan gangguan ketika kita buang air besar. Ini biasanya bukan hanya ketika buang air besar, bahkan kalau sudah parah nih ketika sedang berjalan pun ini bisa menimbulkan nyeri ya, bisa menimbulkan berdarah juga ketika buang air besar. Bagi Anda yang punya pertanyaan kepada dokter, sekali lagi saya ingatkan bisa menghubungi kami di 0212903244 atau ditunggu mentionnya di Twitter kami di @daai_tv disertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Kita lanjut lagi ngobrol dengan Dr. Ronald Nurjas RPB, Vinach, spesialis bedah dari Rumah Sakit Medika BSD. Nah dokter, ini kan berarti dari pola makan tadi ya, makanan yang kurang serat, lalu jadi kita tidak lancar buang air besarnya, suka makan makanan yang pedas, ini bisa menjadi penyebab dari wasir. Iya. Dari olahraga juga bisa ya dok ya, olahraga yang seperti apa nih dok yang bisa menyebabkan wasir? Sebenarnya logikanya olahraga tuh sebenarnya baik. Jadi olahraga yang mana dulu? Kalau kita ngomong olahraga itu justru membantu sirkulasi. Tapi kalau olahraganya dengan membuat yang berlebihan gitu, misalnya dengan peningkatan tekanan intraabdomen gitu, misalnya dia dumbbell, angkat beban, terus dia naik turun tangga, yang membutuhkan tenaga yang di luar
biasanya itu melakukan pengedanan, itu pasti akan membantu mendorong dia makin besar. Jadi olahraganya juga harus dilihat. Kalau cuman jogging ini nggak masalah. Tapi kalau dia udah membuat dengan tambahan beban, terus peningkatan dengan ini abdomen itu nggak boleh. Pokoknya ada yang hubungannya dengan mengejan tadi ya dok ya. Iya, jadi Kalau dipaksain. pengen olahraga dia mengejan itu, Iya. dia bisa kemudian menimbulkan wasir. Berarti naik turun tangga bisa menimbulkan wasir juga dok kalau terlalu sering. Kalau naik turun tangga cuman tangga 2 ini sih nggak apa-apa, 2 step nggak apa-apa. Tapi kalau dia yang tinggi-tinggi itu kan juga kan Ada tekanan ngeden juga kan? ya. Iya. Oke. Ada yang olahraganya katanya naik turun tangga aja, tapi ternyata masih hati-hati juga ya dok Iya. ya. Kalau berlebihan memang segala sesuatunya nggak berlebihan boleh. bisa menyebabkan justru Sebenarnya penyakit. olahraga bagus. Tapi harus pilih-pilih juga pada Iya. akhirnya ya. Kita angkat telepon ya dok ya. Sudah mau tanya langsung ke dokter nih. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang Ibu. Dengan Ibu siapa di mana nih Bu? Dengan Ibu Kiki di Medan. Ibu siapa maaf? Kiki, Ibu Kiki di Medan ya. Silakan pertanyaannya Ibu Kiki. halo Pak. Ya halo. Halo, ini Pak. Saya kan susah buang air gitu ya. Kadang-kadang tuh 4 hari, kadang-kadang 3 hari. Gitu. Terus udah tuh keluar. Jadi tuh kata dokter tadi kan kalau darah yang cerah itu ya akibat apa ya? Apa sih Pak? Wasir. Luka di bagian Anus. tuangnya ya kan. Jadi kalau yang di atasnya itu berwarna hitam-hitaman itu katanya apa namanya itu Cancer. usus besar gitu ya. Iya. Pertanyaan. Semalam itu pernah itu juga Pak. Jadi sekarang nggak lagi itu usus yang kemana ya? Semalam ada berdarahnya yang darah segar atau yang Yang itu tuh yang mana maaf Ibu? yang semalam tuh agak gelap dan Oh, agak gelap darahnya ya. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Oke, udah baik. lagi. Jadi bingung gitu itu masuk apa ya itu. Soalnya semalam itu dia sama BAB-nya dicampur gitu. Baik. Sudah cukup ya dok ya, bisa langsung dijawab sepertinya ya. Baik, langsung coba dijawab ya Ibu Kiki. Maaf tadi sambungannya juga kurang jelas untuk kita terdengar ya dokter ya. Baik, ini kan kalau tadi biasanya kalau yang warnanya kehitam-hitaman, ini kata dokter hubungannya mungkin bukan penyakit wasir ya. Tapi ini Ibu Kiki juga buang air besar tadi 3 hari sekali, 4 hari sekali dok. Ini memang wasir atau memang ada tadi yang lebih parah lagi nih dok penyakitnya? Jadi saya mau nanya cuman udah putus ya. Jadi kalau misalnya kita bicara buang air besar saluran, ada pendarahan pada saluran cerna bawah, kemungkinan adanya precancer bisa. Misalnya ada tumor usus besar. Soalnya dari keluhannya dia sulit buang air besar. Ini adalah satu gejala ya. Gejala awal dari adanya gangguan di saluran cerna bawah. Karena dia sulit buang air besar. Tapi saya nggak tahu apa dia memang makan atau enggak gitu. Seperti tadi yang kita sudah bahas ya. Kalau misalnya dia didahului dengan muntah-muntah di awal, itu berarti di atas pencernaannya ada pendarahannya. Berarti ini saluran cerna bawah, kemungkinan letaknya di usus besar. Untuk tahu dia sakitnya ada masalahnya, sebaiknya dia pergi ke dokter deh. Karena kita harus lakukan pemeriksaan lanjutan seperti endoskopi. Kita untuk cari tahu lah secara pasti, atau dilakukan dengan ronsen fotobarioenema secara X-ray menggunakan kontras untuk menentukan adakah lesi, ada bite core di situ misalnya, apple core di situ. Kalau misalnya masalah berarti ada tumor. Jadi supaya lebih jelas ya. Tapi ini kalau tadi memang buang air besarnya yang kehitam-hitaman ini bisa terjadi berapa kali sih kita harus langsung pergi ke dokter, atau sekali saja ini sudah merupakan Berarti indikasi kalau yang misalnya buruk nih, kehitaman berarti dia ada ongoing bleeding tapi jauh. Kalau misalnya masih berlanjut nanti lama-lama dia anemia juga. Oke, berarti walaupun cuma sekali hari ini sudah Jadi tidak. dia pendarahan nih kan turun, tapi nanti ada masa kan dia kan kedep, nanti dia turun lagi, pendarahannya masih aktif.
Makin lama kan jadi hitam. Justru padat. kehitaman itu karena sudah menggumpal pernah sebelumnya menggumpal. ya. Oke, jadi walaupun hari ini sudah tidak lagi, belum Iya, tentu besok nanti belum ya dok tentu. ya. Baik, untuk Ibu Kiki karena memang sudah buang air besarnya 3 hari 4 hari sekali, itu memang sudah merupakan gejala yang kurang baik ya. Apalagi tadi sudah ada warna darah kehitam-hitaman, lebih baik diperiksakan langsung ke dokter supaya diketahui secara pasti penyakitnya apa, diketahui dari awal, bisa diobati dengan baik. Pada akhirnya Ibu Kiki semoga menjawab ya tadi ya jawabannya. Baik. Nah dokter, ini kan tadi kalau kita wasir tadi bisa keluar nggak masuk lagi kemudian anusnya ya dok ya. Ada komplikasi yang lebih parah lagi nggak dok yang bisa terjadi kalau wasir ini didiamkan terus? Sebenarnya kalau komplikasi pendarahan itu kan yang ditakutin kan karena pasien melihat darah kan, dia akan shock gitu. Dia mungkin shocknya karena kaget atau karena kesakitan atau karena anemia, kita kan nggak bisa bedakan. Tapi kalau misalnya yang paling itu sebenarnya setelah kita lakukan, misalnya ntar dia ada keluhan buang air besar, saya lakukan operasi, kemudian saya periksakan hasil dari potongan saya itu ke lab patologi anatomi, itu yang paling ditakutkan sebenarnya kalau misalnya ternyata dia adalah suatu precancer, berarti dia tumor anus. Bisa jadi tumor anus dok? Bisa, Oke. tapi bukan berarti semua hemoroid itu tumor anus. Kita harus lakukan pemeriksaan laboratorium di patologi anatomi. Oke, tapi kalau yang wasir yang bukan tumor anus gitu ada komplikasinya lagi nggak dok? Misalnya nanti jadi gangguan terus kalau buang air besar atau seperti apa? Kalau misalnya dia sering-sering berdarah, nanti ada gangguan darah dong. Kegangguan darah pada akhirnya. Apalagi tadi memang sudah mengganggu ya, bukan hanya pas saat buang air besar, bahkan ketika duduk, ketika berjalan pun sudah mengganggu. Aktivitas pasti terganggu. Aktivitas jadi terganggu. Nah berarti kalau untuk pengobatan ini seperti apa nih dokter? Apa memang harus dibedah atau seperti apa nih? Seperti saya dari awal, jadi ada hemoroid interna itu kan terbagi 4. Untuk grade 1-2 itu hanya cukup dengan medikamentosa, yaitu dengan pengobatan, dengan perubahan pola hidup. Tapi kalau 3-4 itu mutlak indikasi untuk surgery. Harus dibedah ya. Itu pengobatannya diminum atau diolesin salep atau seperti apa tuh dokter? Kalau pengobatan itu ada dari atas dari bawah berarti kan. Ada yang diminum. Pertama untuk membuat keluhan bengkaknya jadi kurang. Kemudian makanannya itu supaya dibuat lebih lunak, supaya tidak terjadi trauma kemudian. Kemudian ada yang dari bawah itu untuk memberikan kesan hilang sakitnya. Oke, supaya tidak perih itu tadi anestetik ya. gitu. Oke, nanti kita baru bicara mengenai yang pembedahan ya dok ya, tadi yang masih pengobatannya. Nanti kita ngobrol lagi usai jeda, dan bagi Anda yang masih punya pertanyaan kepada dokter nih terkait dengan penyakit wasir, Anda masih bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau ditunggu mentionnya di Twitter kami di @daai_tv. Jangan lupa disertakan hashtagnya tagar dunia sehat. Setelah ini segmen terakhir loh ya, jadi jangan sampai ketinggalan. Kalau bagi yang menelpon, langsung ditelepon sekarang juga. Sebelum jeda saya punya tips kesehatan gejala penyakit wasir, ini dia. Tips kesehatan gejala penyakit wasir. Pendarahan. Penonjolan di anus. Rasa nyeri. Gatal. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Dunia Sehat. Hari ini kita masih membahas mengenai penyakit wasir atau ambeien. Bagi Anda yang masih punya pertanyaan kepada dokter, Anda masih bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau bisa mention di Twitter kami di @daai_tv. Jangan lupa disertakan hashtagnya tagar dunia sehat. Masih ada bersama dengan saya di sini Dr. Ronald Nurjas SPB Vinaj, spesialis bedah dari Rumah Sakit Medika BSD. Nah dokter, tadi kan kalau ada 4 stadium, kalau yang awal dan kedua itu masih bisa dilakukan pengobatan minum sama pereda nyeri tadi di bawah ya. Kalau yang pembedahan ini apanya nih ya dokter, yang dibedah dimasukin lagi, dipotong atau seperti apa nih dokter? Jadi sebenarnya prinsip operasi itu berarti menghilangkan keluhan. Jadi kalau secara anatomi kan berarti ada pembengkakan. Berarti pembengkakannya itu kita ligasi, kemudian kita potong. Teknik ligasi ini macam-macam. Ada yang dilakukan dengan secara operasi, kita potong aja di situ. Ada juga dengan cara metode stapler. Jadi kita dorong reposisi ke dalam, kemudian kita jahit, kita potongnya di dalam dengan menggunakan stapler. Ada juga yang menggunakan rubber band. Dia masukin karet, nanti dia putus sendiri. Ada juga yang menggunakan jadi disuntik. Disuntik, cuman saya nggak rekomendasi sih. Oke, jadi pokoknya intinya yang sudah bengkak itu dibuang ya dok ya. Iya. Nanti setelah itu berapa lama tuh dokter prosesnya setelah bedah kemudian harus penyembuhan itu berapa lama sih dokter? Sebenarnya macam-macam ya. Kalau kita menggunakan operasi terbuka
itu bisa setelah operasi mungkin 2-3 hari masih di rumah sakit karena nyeri. Tapi kalau yang menggunakan stapler bisa 1 hari bisa pulang. Oh, bisa langsung pulang ya, baik. Nanti kita ngobrol lagi nih mengenai perawatannya setelah dilakukan pembedahan ya, tapi kita angkat telepon lagi nih, dokter. Halo, selamat siang. Halo. Halo, Halo, selamat siang Bapak. Dengan Bapak siapa di mana nih Pak? selamat siang dengan Bapak Iman di Binjai. Bapak Iman di Binjai. Silakan pertanyaannya Pak Iman. Ini gini dokter, saya kan buang air besar setiap pagi. Kemudian kalau saya buang air besar itu harus keluar dulu wasirnya. Dulu kalau masih muda lah gitu kan, puluhan tahun yang lewat, itu ditekan sedikit saja, habis dicuci kan ditekan sedikit saja masuk. Sekarang makin berumur, itu harus ditekan agak lama, baru masuk. Itu kalau keluar kan kayak bunga kul itu dokter. Nah, jadi sekarang begini dokter, bagaimana cara pengobatannya? Ataukah harus operasi ya gitu? Nah, itu saja dokter. Baik. Usianya berapa Pak Iman? Ya, Usianya berapa? usianya sudah 52. 52. Dokter ada lagi yang mau ditanyakan? Kapan pertama ada keluhan wasirnya? Pak? Keluhan yang lain gini, pernah juga hari itu kalau makan keras pendarahan gitu dokter. Oke, dulu pertama kali wasir yang masih Kapan pertama kali bisa keluhan? dimasukin itu Pertama kapan wasir tuh? itu gini, pertama Di cuma usia berapa keluar tuh? benjolan. Usia berapa tuh Pak Iman? Usianya 30-an lah gitu. 30 Sudah 20 sudah 20 tahun. tahunan ya. Baik, ada lagi dokter? 20 Cukup tahunan ya. Sudah cukup. Coba dijawab ya Pak Iman ya. Terima kasih sudah menelpon ya. Iya, terima kasih sama-sama. Baik, ini berarti Pak Iman tadi dari yang 3 udah yang keempat nih dok ya. Tadi masih bisa dimasukin, sekarang udah nggak bisa dimasukin lagi. Ini harus dibedah atau seperti apa nih dokter? Ini Udah 20 tahun. indikasi operasi. Karena dia seharusnya mungkin karena Bapak ini merasa nyaman dengan melakukan manual reposisi itu. Kalau mungkin untuk beberapa orang dia mungkin nggak bisa kayak gitu. Cuman si Bapak ini mungkin karena sudah biasa, habis keluar di reposisi, keluar reposisi. Tapi yang ditakutkan kan nanti sebenarnya efeknya pendarahan. Jadi kalau dia makin lama makin besar, nanti operasinya nanti makin lama makin banyak. Oke. Jadi bengkaknya banyak yang jadi dibuang banyak. gitu. Jadi harusnya sih Bapak ini udah mulai pergi ke dokter untuk mulai konsultasi untuk merencanakan operasi. Sudah tidak jalan lain ya dok? Iya, Kalau karena memang udah stadium akhir ya. Sudah stadium akhir. Baik, semoga menjawab ya tadi Pak Iman ya. Nah, dokter ini kan berarti kalau sudah dioperasi tadi ada yang 2-3 hari, ada yang 1 hari sudah bisa pulang ya dok ya. Ada perawatan yang harus dilakukan nggak setelah kita selesai melakukan pembedahan? Ada beberapanya misalnya, tapi kalau yang menggunakan stapler itu bisa udah selesai. Karena kita tidak melakukan pemotongan di luar. Jadi kita tidak memotong linea dentata. Di situ kan efek banyak saraf tepi. Itu nyeri. Tapi kalau misalnya menggunakan metode stapler sih bisa udahlah nggak ada perawatan lagi, paling makan obat anti nyeri. Ya itu juga minimal. Tapi kalau misalnya kita lakukan hemoroidektomi yang open itu pasti harus ada metodenya banyak banget. Misalnya setiap pagi sama sore harus rendam pantat selama 2-3 menit. Udah gitu Supaya makan apa tuh obat. dokter direndam? Dia ibaratnya kayak mukosa ya. Mukosa itu kayak anggap kita kayak bibir gitu. Kalau dia luka kan harus dirawat, direndam. Oke. Supaya dia hilang bengkaknya. Supaya lebih tenang nanti supaya bisa dipakai lagi. Oke. Sedangkan kan kita harus menjaga sterilitasnya. Karena kan akan dipakai itu untuk buang air besar. Betul. Jadi perawatannya benar-benar dilema. Iya sulit ya dok. Iya. Luka tidak boleh kena kotor, tapi itu Tapi di untuk situ buang tempat kotoran. yang sangat tidak steril. Betul. Ya. Jadi itu bisa langsung buang air besar atau nggak boleh? Bisa. Bisa ya, tidak masalah itu. Tapi harus tetap dirawat ya pada akhirnya ya. Kalau makanannya, pola makannya harus dijaga juga, dirubah atau seperti apa? Iya dong dok? jelas. Seperti apa tuh dok makanannya harus Ya dijaga? sebenarnya paling bagus tuh makanan tuh yang imbang. Jadi kalau dia memang suka makan yang berat-berat kayak daging, ayam segala macam, itu harus diimbangi dengan sayur dan tetap ya. tinggi air minum. Air putihnya harus juga cukup. Makanan pedasnya juga harus di. Kalau makanan sudah selera sebenarnya ya secukupnya lah. Kasihan orang Padang kan kalau misalnya dia nggak bisa makan. Nggak bisa makan nanti ya kalau memang kalau nggak ada sambal nggak bisa makan, nanti malah nggak makan sama sekali, nggak Iya. jadi buang air besar juga pada akhirnya. Ini ada terapi-terapi yang harus dilakukan nggak sih dok kalau terkait dengan wasir ini? Terapi mungkin hampir sama dengan operasi ya. Ya saya bilang sih kalau misalnya terapi itu ya sebaiknya udah mulai makan obat. Kalau misalnya udah ada keluhan,
yang paling baik itu mulai mengenali penyakitnya apa. Jadi dia udah bisa tahu kan, oh ini udah stage 1, 2 nih, makan obat, pergi ke dokter. Tapi kalau misalnya udah stadium akhir, ya cepet-cepet lah ke Ya dokter. mau tidak mau, apalagi itu harus dibedah ya dok ya. Iya. Ini tadi kan ada ibu juga yang minum obat yang beredar di pasaran, itu boleh nggak sih dok sebenarnya, atau lebih baik pergi ke dokter sih? Iya, untuk stadium 1, 2 memang cocok makan obat kan. Tapi kalau dia tidak mengenali dia di stadium mana, terus dia makan obat, sama dengan dia memelihara penyakitnya, makin lama makin kejatuh ke stadium akhir. Jadi sebenarnya obat yang di pasaran itu sama aja kayak obat yang diberikan di Ya, stadium 1 dan 2 ada ya? beberapa yang masuk kategori kita, yang dia dijual bebas tuh ada. Karena obatnya kategori aman. Baik. Nasi wasir ini tuh bisa kambuh lagi nggak sih dokter? Tergantung kita, bisa juga kamu bisa enggak. Tapi kalau kita mulai bisa menjaga, mulai hidup sehat, olahraga teratur, pasti bisa. Tidak nongol lagi. Ada batasnya nggak sih dok? Jangan sampai kambuh sampai berkali-kali, ntar habis loh, dipotong semua, dibedah diambil semua sama dokter apa? Batasannya ada. Kan kita harus tahu anatomi. Vena hemorrhoida aja yang kita potong. Oke, baik. Terakhir nih dokter, ada tips terkait dengan penyakit wasir dan ambeien nih supaya masyarakat jadi lebih paham ya mengenai penyakit ini nih dokter. Jadi emang harus ada edukasi kepada masyarakat ya mengenai penyakit wasir ini apa gitu. Pertama kita harus mengenali keluhannya apa, gejalanya seperti apa. Kalau udah mulai ada keluhan, kita udah mulailah pergi. Jadi kita dokter awareness lah, sadar kita harus pergi ke dokter. Udah pergi ke dokter ya mulailah gaya hidup sehat. Jangan lupa ya itu ya. Tadi kalau masih stadium 1, 2, kalau ubah gaya hidup aja bisa sembuh nggak sih dok? Apa tetap harus minum obat? Bisa. Bisa ya, Bisa. berarti yang paling penting ujung-ujungnya ya Iya. gaya hidup sehat Iya. tadi ya. Jangan lupa makanan yang tinggi serat, banyak minum supaya bisa buang air besar lancar setiap Jangan terlena hari. juga. Oh, iya, baik. Udah nggak ada keluhan dia mulai makan-makan lagi. Baik, terima kasih ya dokter ya sudah Ya, hari di sini ya. sama-sama, Kita jadi ya. tahu banyak nih mengenai penyakit wasir ambeien. Semoga bermanfaat juga untuk pemirsa Dunia Sehat di rumah. Baik, terima kasih juga pemirsa bagi Anda yang sudah berpartisipasi menelpon kami di sini, dan bagi Anda yang ingin mengirimkan kritik dan saran kepada kami, ingin memberitahukan kepada kami topik-topik apa sih yang ingin Anda bahas ya, ingin kita bahas dan ingin Anda ketahui lebih dalam, Anda bisa mengirimkannya melalui SMS di 08898105.000 atau melalui Twitter kami di @daai_tv. Jangan lupa disertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat, atau bisa bergabung di Facebook kami di Dunia Sehat Daai TV. Akhir kata, saya Melisa Gandasari, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas. Sampai jumpa dan salam sehat.